Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kang Aif, channel belajar matematika gitu ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang operasi himpunan gitu deh ya. Ini materi kelas 7 SMP gitu ya. Jadi operasi himpunan itu ada 4 deh ya. Nanti kita akan coba telah satu persatu gitu ya. Operasi himpunan itu ada 4. Saya tulis di sini dulu ya. Yang pertama nanti kita akan dikenalkan dengan istilah irisan. Irisan. Yang kedua nanti akan ada istilah union. Union. Union itu atau gabungan. Gabungan. Gitu ya. Kemudian yang keempat, nanti ada selisih. Selisih. Yang kelima, yang terakhir nanti ada komplement. Komplement. Jadi ada 4 macam operasi himpunan. Gitu ya. Irisan nanti deh. Irisan itu simbolnya gini deh ya. Irisan itu ini irisan. Kalau gabungan, gabungan itu ya seperti ini. Itu simbolnya. Kalau selisih adalah ya selisih, selisih. Seperti ini. Kalau komplement nanti simbolnya adalah C kecil di atas atau bisa juga dengan tanda petik. Gitu deh ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, nomor satu deh. Kita coba telaah tentang irisan. Irisan simbolnya seperti ini. Gitu deh ya. Saya langsung ke contoh aja deh. Contoh. Contohnya gini deh. Contoh. Misalkan saya punya A. A itu anggotanya taruhlah misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah, ini aja lah dulu lah. Yang kemudian B itu misalkan anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 lah gitu deh ya. Ya, A anggotanya 1 sampai 6, B 1, 3, 5, 7, 9 lah. Apa toh A irisan B? Gitu ya. Tolong diingat, A irisan B itu adalah, saya lagi, A irisan B itu adalah anggota A yang ada di B. Ya, jadi kamu perhatikan, ini anggota A yang ada di B itu apa saja? Ini 1. Ya, 1 ini kan anggota A, dia juga ada di A, dia juga ada di B. Kemudian berapa ini? 3. 3. Terus berapa lagi? 5. 5. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi A irisan B apa? Anggota A yang ada di B. Ya, anggota A yang ada di B. Jadi juga miliknya A, juga miliknya B. Gitu. Jadi A irisan B apa, Dik? Anggotanya berarti 1 dari ini ya, 1, 3, 5, ya pinter, 5. Itu A irisan B. Jadi kesimpulannya, Dek. Kesimpulannya, saya tulis di sini aja kesimpulannya. Ini aja lah. A irisan B. Ini konsepnya. Konsep. Gitu ya. A irisan B itu artinya apa tadi, Dik? Anggota A yang ada di B. Jadi anggota A yang ada di B ini adalah konsep daripada irisan. Mudah sekali gitu deh ya. Yang kedua sini aja lah. Sini tek sini aja ya.
sini aja lah. Yang kedua dek. Nah, yang kedua nomor 2 lah. Nomor 2 ya, ada irisan, ada apa dek? Union. Union. Union itu atau apa? Gabungan lah. Union atau gabungan nanti simbolnya kayak U lah. Union atau gabungan. Perhatikan contoh. Nah, contoh saya ambilkan yang ini aja lah. Nah, contohnya taruhlah misalkan A, saya punya A. A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama dengan contoh tadi gitu ya. Kemudian B itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Lah, gitu. Lah, apa toh maksudnya A union B? Nah, jadi A union B itu artinya apa? Anggota A digabung dengan anggota B. Ya sudah gitu aja. Jadi anggota A digabung dengan anggota B. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 digabung dengan ini. Cuma yang sama ini 1, 1, 3, 3, 5, 5 ini ya, karena dia sudah sama cukup ditulis 1 kali saja. Gitu deh ya. Pinter. Jadi A union B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, B-nya ini A. B-nya mana? 1 sudah ada, 3 sudah ada, 5 sudah ada di sini, 7 belum ada. Berarti 7 dan 9. Ini adalah A union B. Nah, mudah sekali ya. Jadi konsepnya, nah, tolong diingat ya. Konsep dasarnya A union B adalah, adalah sini aja lah. Nah, anggota lah. Anggota apa? Anggota A. Ya, digabung. Digabung dengan apa? Digabung dengan anggota B. Ya udah, ini aja lah. Ini disebut union atau gabungan lah, gitu ya. Lah, sekarang yang ketiga apa? Selisih ya. Nggak cukup saya di sini aja ya. Yang ketiga deh. Lah, yang ketiga apa deh? Yang ketiga adalah selisih itu ya selisih. Gitu ya. Contoh nih. Contohnya saya ambilkan sama aja lah, enggak apa-apa ya. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian saya punya B itu 1, 3, 5 apa tadi ya, 7. Nah, 7, 9. Nah, ya. Nah, A dikurangi B. A selisih B itu pengurangan. A dikurangi B. Itu artinya apa? Jadi anggota A yang tidak ada di B. Anggota A yang tidak ada di B. Nah, coba perhatikan. Anggota A yang tidak ada di B yang mana? 2. Nah, ini kan. Nah, ya kan, karena 1 ada di B. 3 ada di B. 4. Nah, 4. Nah, kan berapa? 6. Kenapa? Karena 5 ada di B. Kan anggota A yang tidak ada di B. Itu selisih. Nah, jadi anggotanya apa? 2, 4, dan 6. Gitu deh ya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, sekarang kalau B min A. Berarti anggota B yang tidak ada di A. Anggota B yang tidak ada di A mana? Nah, yuk ini lah. 3 ada di A. Gitu ya. 3 ada di ini. Anggota B yang tidak ada di A. Nah, yuk yang mana? 1 ada, 3 ada, 5 ada, 7. Nah, 7. Nah, 7 dan berapa? 7 dan 9. Anggota B yang tidak ada di mana? Di A. Berarti 7 dan 9. Nah, mudah ya, bisa dimengerti. Bisa konsep sekarang. Konsep jadi konsep. Nah, gitu ya. A min B artinya apa tadi? Pinter.
anggota. Anggota A. Anggota A yang tidak tidak ada di B. Nah, anggota A yang tidak ada di B itu disebut apa, Dik? Disebut selisih. Nah, terakhir. Nah, gitu ya. Semoga bisa dimengerti. Terakhir. Terakhir apa tadi ya, nomor 4? Nomor 4 adalah apa tadi? Komplement. Komplement. Nah, komplement itu simbolnya ya C. Nah, atau tanda petik. Nah, gitu ya, tanda petik di atas. Saya langsung contoh aja. Contoh nih di sini aja lah. Contoh. Nah, contoh nih S. Nah, ini misalkan saya punya S. Ya. Nah, ya S misalkan S tadi adalah 1. Nah, 1 berapa tadi ya? 2, 3, 4 ya. Kemudian 5, 6 ya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini aja lah. Kemudian A-nya sama dengan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Tahulah ini. Apa itu S, Dik? S itu semesta. Nah, jadi S itu adalah yang memuat A dan B. Jadi dalam komplement, Dik, dalam komplement itu harus ada S. Nah, gitu ya. Sama lagi, dalam komplement harus ada S apa? Semesta yang memuat yang dibicarakan. Jadi S itu yang memuat A dan B, gitu ya. Jadi A ini harus di dalam S, B juga harus di dalam S. Nah, sekarang pertanyaannya adalah A komplement. Nah, A komplement itu artinya apa? Nah, ya, anggota S. Jadi patokannya S, anggota S yang tidak ada di A. Sekali lagi, A komplement artinya anggota S yang tidak ada di A. Jadi anggota S ini yang tidak ada di A mana? Yang anggota S yang bukan anggota A. Begitu aja juga boleh ya. Nah, kan 1, 2, 3. Anggota A kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selain 1, 2, 3. Selain A. Anggota S selain A. Berarti berapa ini? 7, 8, 9, 10. Nah, mudah sekali. 7, 8, 9, 10. Itu komplement, Dek. Nah, kalau pertanyaannya B komplement, berarti anggota S yang bukan anggota B, yang bukan 1, terus 3, 5, 7, 7, terus 9. Nah, anggota S selain B berarti berapa? Iya, pinter. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, itu komplement. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Jadi konsepnya, konsep. Komplement itu artinya apa, Dik? Anggota. Nah, anggota S. Nah, jadi anggota S, patokannya S itu apa? Semesta. Jadi komplement harus ada S. Anggota S, ya, anggota S selain anggota S selain anggota apa? Selain anggota A. Nah, gitu ya. Tolong ini diingat baik-baik. Jadi A komplement anggota S selain A, B komplement anggota S selain B. Nah, gitu deh ya. Bisa dimengerti? Bisa. Semoga bisa dimengerti. Tek. Lah yang ini deh. Lah yang ini. Lah ini dicoba untuk latihan mandiri. Lah, gitu deh ya. Itu saja. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.